Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celia Fitri, NIM 19032110025 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan menjelaskan materi mini riset studi kelayakan bisnis pada usaha pembuatan tempe milik Ibu Sumirah di Kecamatan Modung. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi penugasan mata kuliah studi kelayakan bisnis. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa poin yang akan saya bahas dalam video ini. Yang pertama yaitu profil usaha, 2 aspek teknis, 3 aspek pasar dan pemasaran, 4 aspek manajerial dan organisasi, 5 aspek lingkungan, 6 aspek finansial, 7 aspek hukum, dan 8 aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya yaitu profil usaha. Usaha pembuatan tempe ini berdiri sejak tahun 1985 dan didirikan oleh Ibu Sumirah beserta suaminya. Usaha ini bergerak di bidang pangan pembuatan produk tempe. Lokasi usaha berada di Jalan Letnan Abdul Rahman, Kampung Baton, RT 004, RW 001, Desa Paterman, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya yaitu aspek teknis. Penentuan lokasi usaha pembuatan tempe milik Ibu Sumirah ini berada di Jalan Letnan Abdul Rahman, Kampung Baton, RT 004, RW 001, Desa Paterman, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, di mana lokasi ini sangat strategis karena kedekatannya dengan pasar lokal yaitu Pasar Modung dan Pasar Labuhan Sresek. Yang kedua yaitu proses produksi. Proses produksi dimulai dengan pengadaan bahan baku dan bahan pendukung, melakukan proses perebusan sebanyak 2 kali, proses perendaman selama 10 jam, melakukan proses pendinginan, dilanjut proses fermentasi dengan pemberian saji, dan berakhir pada proses pengemasan. Yang ketiga yaitu layout usaha. Desain layout pada usaha ini masih dalam usaha skala kecil, tetapi usaha ini sudah menempatkan tata letak fasilitas penunjang proses produksi dengan baik. Jenis layout yang digunakan adalah layout produk, di mana layout produk ini adalah jenis layout yang setiap sarana yang digunakan disusun sesuai tahapan produksi mulai dari awal hingga akhir. Yang terakhir yaitu teknologi yang digunakan pada usaha ini masih tergolong semi tradisional, yaitu hanya menggunakan mesin pengupas kulit ari kedelai, dan dalam perebusan masih menggunakan tungku tradisional menggunakan bahan bakar kayu. Selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu dari segi permintaan pasar. Permintaan produk tempe cukup tinggi dikarenakan tempe merupakan kebutuhan pemenuhan sehari-hari dan memiliki harga terjangkau. Jumlah permintaan ditentukan oleh sistem kondisi di pasaran. Misalnya di Pasar Modung ramai pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, sehingga permintaan tempe meningkat dalam 1 kali produksi mencapai kurang lebih 300 unit tempe per harinya. Yang kedua yaitu pesaing. Saat ini terdapat pesaing baru yang sama-sama memproduksi produk tempe di sekitaran lokasi usaha yaitu di Kecamatan Modung. Untuk mengatasi pesaing, Ibu Sumirah selaku pemilik usaha tetap konsisten dalam mempertahankan kualitas produk dan menjangkau pemasaran yang luas. Selanjutnya itu dari segi produk, Ibu Sumirah menghasilkan produk tempe yang berkualitas baik. Produk tempe dikemas rapi dan memiliki 2 jenis ukuran yang berbeda, yaitu tempe berbentuk panjang dan berbentuk kotak. Dari segi harga yang diberikan pada usaha tempe milik Ibu Sumirah bervariasi sesuai dengan jenis ukuran, yaitu tempe berbentuk panjang seharga 8.000 per unit dan tempe berbentuk kotak seharga 5.000 per unitnya. Selanjutnya yaitu dari segi promosi yang dilakukan secara offline, yaitu dengan menjual produk secara langsung kepada konsumen di sekitaran lokasi usaha dan melakukan strategi penetapan konsumen dan mencari konsumen baru. Dari segi distribusi, strategi distribusi yang dilakukan yaitu distribusi secara langsung, di mana konsumen tetap seperti pedagang kecil dan pedagang pengecer di pasar memasok langsung ke lokasi usaha pembuatan tempe milik Ibu Sumirah. Selanjutnya yaitu aspek manajerial dan organisasi. Yang pertama yaitu dari segi perencanaan yang dilakukan seperti perencanaan penyediaan bahan baku dan perencanaan memperluas jangkauan pemasaran. Untuk segi pengorganisasian, struktur organisasi berbentuk garis atau lini yang disusun secara sederhana yaitu pemilik usaha dan anggota tenaga kerja. Pengorganisasian yang dilakukan adalah pemilik usaha dan tenaga kerja mengerjakan tugas sesuai yang telah ditentukan. Dari segi pengarahan, pemilik usaha memberikan pengarahan terhadap tenaga kerja mengenai tata cara produksi tempe dengan baik. Pengarahan dilakukan untuk menjalin hubungan demi meningkatkan motivasi kinerja tenaga kerja agar menghasilkan produk tempe yang maksimal.
Dari segi pengendalian, pada usaha pembuatan tempe milik Ibu Sumira ini, pengendalian dengan melakukan pengecekan dan perawatan mesin pengupas kulit kedelai dan peralatan lain yang digunakan dalam proses produksi, serta melakukan pengendalian kualitas produk. Yang terakhir yaitu dari segi sumber daya manusia. Pada usaha pembuatan tempe milik Ibu Sumira ini, tenaga kerja yang digunakan sebanyak 4 orang, di mana 3 orang merupakan tenaga kerja dalam keluarga dan 1 orang merupakan tenaga kerja luar keluarga. Proses recruitment dilakukan secara sederhana tanpa ada syarat khusus, namun mampu bertanggung jawab atas pekerjaannya. Kompensasi yang diberikan berupa uang gaji bulanan dan penerapan K3 yang dilakukan secara sederhana dengan mewajibkan karyawan untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah proses produksi, serta melakukan pengamanan material yang digunakan seperti proses perebusan dengan menggunakan tungku yang berbahan bakar kayu. Selanjutnya yaitu aspek lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha, terdapat limbah yang dihasilkan pada proses pembuatan tempe seperti limbah sisa air perebusan dan perendaman kedelai, serta limbah ampas kulit kedelai. Cara pengelolaan limbah yang dilakukan oleh pemilik usaha yaitu dengan memberikan secara gratis kepada tetangga di sekitar lokasi usaha untuk dijadikan sebagai pakan dan minum hewan ternaknya seperti sapi dan kambing. Selanjutnya yaitu aspek finansial. Aspek finansial digunakan untuk menganalisis suatu usaha berdasarkan segi keuntungan yang dihasilkan. Terdapat 3 kriteria investasi yaitu NPV, IRR, dan NPC. Perhitungan NPV ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jumlah keuntungan bersih yang diperoleh selama periode usaha. Tingkat suku bunga yang digunakan adalah 8% menurut Bank Indonesia tahun 2021. Dapat diketahui bahwa nilai NPV yang dihasilkan oleh usaha pembuatan tempe milik Ibu Sumira adalah sebesar Rp774.723.230, di mana nilai ini merupakan nilai positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha ini secara finansial layak untuk dijalankan. Pada perhitungan IRR, suatu kelayakan dapat diketahui dengan membandingkan nilai IRR dengan nilai diskon faktor. Dapat diketahui bahwa nilai IRR pada tahun 2018 sampai tahun 2021 yang dihasilkan oleh usaha pembuatan tempe milik Ibu Sumira ini adalah sebesar 160%. Nilai ini lebih besar dari tingkat suku bunga 8%, sehingga dapat disimpulkan usaha ini layak untuk dijalankan. Pada perhitungan NPC dapat dihitung dengan cara membandingkan NPV positif dengan NPV negatif. Dapat diketahui bahwa NPV positif sebesar Rp899.293.231 dan NPV negatif sebesar Rp117.170.000, sehingga diperoleh nilai net BC pada tahun 2018 sampai tahun 2021 sebesar 2,6119. Artinya usaha ini layak untuk dilakukan investasi. Selanjutnya yaitu aspek hukum. Usaha pembuatan tempe milik Ibu Sumira ini telah memiliki perizinan usaha berupa surat izin usaha perdagangan atau SIUP dan telah memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak dan melakukan pembayaran pajak usaha setiap 1 bulan sekali, yaitu 1% dari pendapatan. Ditinjau dari aspek hukum, usaha ini telah mendaftarkan usahanya untuk mematuhi peraturan dalam usaha perdagangan industri pangan sehingga dapat memperlancar kegiatan usahanya. Selanjutnya yaitu aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Ditinjau dari aspek sosial, usaha pembuatan tempe milik Ibu Sumira ini memberikan dampak positif bagi usaha maupun bagi masyarakat sekitar. Kegiatan sosial yang dilakukan oleh pemilik usaha untuk masyarakat sekitar yaitu dengan memberikan sumbangan berupa uang atau produk tempe saat ada acara kegiatan masyarakat seperti kegiatan maulid nabi di masjid dan lain-lain. Dengan adanya usaha ini memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar dalam memperoleh produk tempe dan juga merekrut tenaga kerja dari sekitar lokasi usaha, sehingga dapat memberikan pengaruh yang menguntungkan pada masyarakat sekitar. Apabila ditinjau dari aspek ekonomi, usaha pembuatan tempe milik Ibu Sumira ini memberikan keuntungan atau menambah pendapatan bagi pemilik usaha dan tenaga kerja sekitar lokasi usaha, sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarganya. Sedangkan ditinjau dari aspek
budaya, usaha pembuatan tempe milik Ibu Sumira ini tidak mengubah budaya masyarakat Madura dalam mengkonsumsi tempe tradisional sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Usaha ini masih dikatakan sebagai usaha tradisional yang tidak memberikan pengaruh terhadap adat dan istiadat masyarakat sekitar lokasi usaha karena tidak menimbulkan dampak yang negatif. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.